Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Sofia Midah, NIM 2405076005. Saya di sini akan memaparkan dua materi dari dua pemateri. Yang pertama ada penelitian dan pengembangan sastra berbasis digital. Materi ini disampaikan oleh Ibu Nugraheni Eko Wardani. Jadi, konsep penelitian dan pengembangan R&D ini adalah sebuah langkah sistematis untuk menghasilkan produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Produk yang dikembangkan itu berupa seperti perangkat keras. Perangkat keras ini seperti buku teks dan buku ajar. Lalu yang kedua ada perangkat lunak. Perangkat lunak ini seperti model pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi. Model R&D ini melakukan pengembangan yang digunakan itu seperti model Borg and Gel, lalu ada model Dick and Cherry, lalu yang ketiga ada model Tyagarajan. Secara umum, langkahnya itu meliputi seperti analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan prototipe, lalu ada uji kelayakan, yang kelima ada uji keefektivitas, lalu yang keenam ada revisi, yang ketujuh ada diseminasi. Pengumpulan data yang dilakukan itu seperti melalui observasi, wawancara, analisis dokumen, dan FGD. Produk pengembangan sastra digital ini dapat berupa seperti e-book berupa cerita rakyat, lalu ada komik digital, lalu ada animasi, lalu ada flipbook, serta ada video pembelajaran. Dimensi dalam pembelajaran sastra ini perlu memperhatikan seperti dimensi kognitifnya. Ini seperti pengetahuan. Lalu ada dimensi afektif, ini seperti sikap dan nilai. Lalu yang ketiga ada dimensi psikomotrik. Ini berupa seperti keterampilan. Sastra itu memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan penguatan nilai afektif peserta didik. Jadi, diseminasi produknya itu perlu dan disebarluaskan melalui forum ilmiah internasional, lalu ada publikasi jurnal bereputasi, lalu ada buku ajar, serta media pembelajaran dan aplikasi. Selanjutnya, pemaparan materi yang kedua yaitu integrasi folklore dalam pembelajaran digital sebagai inovasi pendidikan dan penelitian. Materi ini disampaikan oleh Ibu Dwi Sulistyorini. Yang pertama, kita jelasin dulu apa itu pengertian folklore. Jadi, folklore adalah sebuah pesan atau kesaksian yang diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi lisan. Folklore ini tidak hanya berbentuk lisan, tetapi juga mencakup folklore setengah lisan dan bukan lisan. Jadi, pendokumentasian folklore itu sangat penting ya dilakukan, karena ini untuk merekam cerita rakyat yang beredar secara lisan, lalu kita bisa mewawancarai dengan informan, lalu kita bisa mendokumentasikan sebuah lirik dan melodi dari lagu rakyat. Lalu kita bisa juga membuat transkripsi teks sastra lisan. Dan folklore ini perlu disebarluaskan melalui media digital, penerbitan buku, pameran, pertunjukan, dan kajian ilmiah. Dan kreativitas dalam dokumentasi ini, folklore dapat dikembangkan secara kreatif menjadi teks cerita bergambar, ada film animasi, ada infografis, dan karya sastra dan seni. Dan pengembangan teknologi ini, kedekatan generasi muda dan dengan dunia digital, ini bisa menjadi peluang untuk menjembatani dari tradisi lokal dengan teknologi modern. Lalu, implementasi dari teknologi digital ini, pembelajaran folklore itu dapat dilakukan melalui e-book interaktif, aplikasi digital, lalu ada video animasi, ada kuis reflektif, lalu ada forum diskusi virtual. Dalam era digital ini, folklore dapat dialihmediakan menjadi sebuah animasi, seperti immersive storytelling, serta diperkaya dengan bantuan AI nih guys. Jadi, text to image atau text to video dan text to speech. Model visualisasi interaktif cerita rakyat ini mencakup seperti narasi tradisional sebagai sumber, lalu yang kedua ada AI ini untuk memproses teks menjadi
visual atau audio. Lalu ada platform web atau aplikasi. Lalu yang keempat, kita bisa menggunakan pengguna sebagai partisipan yang aktif atau seperti pelajar. Lalu yang kelima, ada konteks budaya yang membuat nilai dan kearifan lokal. Sekian pemaparan dari materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.